yang bilang gini, pelaku itu sembunyi ke atap rumah atau ke plafon rumah saat mengetahui Pak Yosef datang di pagi hari itu. Itu mengapa kedua jenazah kenapa ditinggalkan begitu aja di mobil Alphard? Karena pelaku telanjur mengetahui bahwa si pemilik rumah sudah datang ke TKP. Untuk itu nggak ada waktu lagi buat dia atau mereka, para pelaku, dengan aman melenggang gitu aja pergi dari TKP ya, kecuali bersembunyi. Dan salah satu tempat persembunyian terbaik pagi hari itu, ketika orang-orang sudah pada bangun kan, salah satu tempat terbaik untuk bersembunyi adalah di atap rumah atau plafon rumah. Kebetulan memang di situ ada tangga yang tergeletak, mereka pakai tangga itu. Terus ketika mereka sudah berada di atap rumah, plafon, tangga itu dilempar menjauh dari dinding. Terus seberapa lama dong para pelaku bertahan di atap rumah? Padahal hari itu kan hari udah siang ya, sudah terjadi keributan di rumah tersebut. Dengan datangnya Pak Ujang ke TKP untuk melihat-lihat, bahkan Pak Ujang juga berjalan ke belakang rumah dan menemukan banyak ceceran darah di situ. Gak mungkin rasanya para pelaku bertahan sampai malam hari. Karena apa? Karena keburu banyak orang, banyak polisi, banyak masyarakat yang menonton, ingin tahu. Jadi gak mungkin pelaku bersembunyi seharian di atap rumah pada hari kejadian. Tapi kalau seandainya para pelaku bertahan di atap rumah hingga pada menit-menit tertentu, misalkan ketika Pak Yosef memanggil Pak Ujang, itu kan ada waktu ya, ada waktu ketika Pak Ujang meninggalkan Pak Yosef melapor ke Kapolsek, Pak Ujang lari memanggil Pak RT. Pada saat itulah mereka memutuskan untuk turun dari rumah, berbaur dengan warga yang sudah ada beberapa di TKP pagi itu. Mungkin itu baru make sense ya. Ada yang bilang seperti itu. Cuma saya nggak setuju. Kalau menurut saya justru sebaliknya. Kejadiannya adalah pada malam hari di saat Pak Yosef pergi dari TKP untuk menuju rumah istri kedua. Pada saat itulah pelaku yang sudah menunggu mungkin di belakang rumah, di kebun, mereka satu persatu mengendap-endap mendekati rumah TKP, lalu naik ke plafon rumah dengan tangga yang ada di tempat tersebut. Lalu mereka atau dua orang pelaku mencari posisi terbaik di plafon sambil menunggu kedatangan 3 orang tamu yang memang sudah mereka ketahui akan datang ke rumah tersebut untuk menemui Ibu Tuti untuk mungkin membicarakan sesuatu. Nah, para pelaku yang ada di atap rumah inilah mereka mendapat instruksi harus seperti apa setelah diskusi yang terjadi di antara Ibu Tuti dan para tamu tersebut yang berjumlah 3 orang itu tidak menemui titik terang. Mungkin jauh sebelumnya mereka sudah merencanakan bahwa kalau diskusi tersebut gagal, artinya cut. Makanya cut aja. Tapi kalau diskusi tersebut mendapatkan hasil yang bagus, tahan. Jangan lakukan apapun. Tunggu perintah dari saya. Mungkin seperti itu ya. Jadi 3 orang tamu tersebut bisa jadi adalah dalang atau yang menyewa pembunuh bayaran tersebut untuk menghabisi nyawa Bu Tuti seandainya diskusi atau perdebatan yang mereka lakukan tidak menemukan titik terang. Dan ternyata hasil akhirnya adalah Ibu Tuti dan Amel dihabisi oleh para pelaku. Itu artinya mereka tidak menemukan titik terang atau titik akhir baik dari apa yang mereka bicarakan. Lalu apa pembicaraan seperti apa yang mereka lakukan?
itulah yang kita nggak tahu. Mungkin saja mengenai uang 30 juta yang sudah diambil, dicairkan, dan disimpan ambil di rumah tersebut. Mungkin mereka para pelaku mencari uang tersebut, menagih uang tersebut, ingin mendapatkan uang tersebut. Tapi karena Bu Tuti tidak memberitahukan di mana tempatnya, atau tidak setuju alasan mereka mengambil uang tersebut karena bukan hak mereka, lalu Bu Tuti mempertahankan diri dan terjadilah kekerasan fisik pada Ibu Tuti dan Amel. Mungkinkah para pelaku ini datang ke TKP gara-gara uang 30 juta yang sudah ada di tangan Amel dan disimpan di rumah tersebut, tapi Bu Tuti dan Amel mempertahankan diri untuk tidak menyerahkan uang tersebut kepada para pelaku, hingga akhirnya para pelaku kalap, lalu mereka menyerang Ibu Tuti dan Amel. Kenapa uang 30 juta? Ya kita nggak tahu ya, uang 30 juta itu besar atau tidak bagi mereka gitu kan. Kalau bagi saya sedikit ya, buat apa gara-gara uang 30 juta terus kita bunuh orang gitu kan. Buat apa gitu. Tapi karena mereka butuh, mungkin mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan uang tersebut. Buktinya kan rumah berantakan. Lemari berantakan, meja, kursi berantakan, kacau balau. Itu apa artinya kalau mereka nggak nyari-nyari sesuatu tapi nggak dapat gitu. Karena nggak dapat apa yang dicarinya itu, mereka mengamuk, menghabisi nyawa si empunya rumah. Lain cerita kalau mereka dapat uang itu ya, 30 jutanya keambil, mungkin mereka akan lari dari tempat tersebut, atau kita nggak tahu juga sih. Kalau mereka cuma ngerampok aja juga, mereka kan ketahuan sama si yang punya rumah kan, siapa-siapa aja mereka, pasti ketangkep juga pada akhirnya kan. Tapi bisa aja sih kalau misalkan mereka para pelaku menggunakan topeng ya, pakai masker, pakai kacamata, pakai topi, pakai jaket, kan Ibu Tuti dan Amel nggak kenal dong siapa mereka. Tapi itu ada kemungkinan lebih baik kalau misalkan motifnya perampokan. Kalau misalkan cuma perampokan ngambil 30 juta terus mereka pergi dari situ, mungkin ada dua jawaban nih, bisa ketahuan pada akhirnya mereka siapa, atau emang nggak ketahuan sama sekali karena mereka datang dengan menggunakan masker, kacamata, topi, jaket. Untuk itu perlu bagi keluarga korban, terutama Yoris dan Pak Yosef, untuk lebih aware lagi, lebih effort lagi dalam mengungkap kasus ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menginformasikan segala sesuatu yang mereka ketahui kepada penyidik, atau juga bisa melalui channel YouTube mereka, channel YouTube Yoris, menginfokan informasi-informasi yang dirasa penting, yang harus masyarakat ketahui mengenai kasus tersebut, kasus ini. Buat apa punya channel YouTube kalau isinya cuma apa gitu ya, sesuatu yang nggak berguna gitu, nggak bermanfaat, cuma seneng-seneng doang, cuma guyon-guyonan. Buatlah channel YouTube yang berfungsi sebagai edukasi, pemberitahuan mengenai kasus ini gitu, agar masyarakat menilai bahwa kalian setidaknya ada support, ada effort yang kalian lakukan untuk mengungkap kasus ini bersama-sama dengan masyarakat luas. Harusnya seperti itu. Jadi saran buat Yoris, jadikan YouTube kamu sebagai edukasi, penyampai informasi kepada masyarakat luas tentang usaha kalian dalam mencari keadilan ini, dalam mencari dalang dan pembunuh ibu dan adikmu. Dengan begitu, saya yakin
masyarakat akan memandang lebih positif kalian. Sebaliknya, kalau kalian tetap diem aja seperti ini atau santai-santai aja, kamu nggak mendapat dukungan dari masyarakat. Dan jadikan YouTube kamu sebagai perekrut kubu yang terpisah-pisah untuk bersatu bersama-sama mencari keadilan bagi ibu dan adik kamu. Itu sih. Itu bagus banget efeknya ke depannya buat kamu dan YouTube kamu. Bagus juga untuk masyarakat menilai kamu dan bapakmu itu seperti apa, itu juga bagus. Jangan kayak sekarang, kamu dihujat jadinya. Awalnya kamu dan Danu bersatu, terus kamu misahkan diri, menjadi kubu yang berseberangan dengan kubu yang satunya. Itu masyarakat menilai jelek kamu jadinya. Dan itu nggak baik bagi kamu dan psikis kamu. Nggak baik juga bagi pergerakan kamu dan keluargamu. Jadi pandai-pandailah ambil hati masyarakat, agar masyarakat mendukung kamu, berubahlah kamu berada di pihak kita. Dengan begitu, sinergitas kita, kamu, keluarga korban, dan kita masyarakat luas, pasti akan menjadikan kasus ini semakin terblow up, makin tinggi. Dengan begitu, kepolisian pasti akan mengambil jalan 1000 jalan untuk mengungkap kasus ini dengan cepat. Itu aja sih saran dari saya. Terima kasih.